wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa kana salihuna rahimahumullahu ta'ala yafrahuna bil maradi wasyiddati li ajli anna fihi kafaratan lidzunub. Dan adalah orang-orang soleh zaman dahulu rahimahumullah, moga-moga merahmati akan mereka oleh Allah Ta'ala, yafrahuna bil maradi, yaitu gembira, senang dengan sakit, wasyiddati dan kesulitan, li ajli anna fihi kafaratan lidzunub, karena lantaran bahwa ada di dalam sakit itu kafaratan, penghapusan lidzunubi, bagi segala dosa. Wa dzukira an Abi Darda, dan diterangkan daripada sahabat Nabi Abu Darda radhiyallahu annahu qala, bahwasanya Abu Darda yaitu berkata, annasu yakrahunal faqra, adapun manusia itu yakrahuna, yaitu tidak menyukai oleh mereka akan kefakiran, wa ana uhibbuh, dan adapun aku yaitu menyukainya, wa yakrahunal mauta, dan mereka tidak menyukai akan kematian, wa ana uhibbuhu, dan adapun aku yaitu menyukai akan kematian, wa yakrahunas saqama, dan mereka tidak menyukai akan sakit, wa ana uhibbus saqama, dan adapun aku yaitu menyukai oleh aku akan sakit, takfiran li khotoyaya, karena menghapuskan bagi dosa-dosaku, wa uhibbul faqra tawaddu'an li rabbi, dan menyukai oleh aku akan kefakiran karena merendahkan diri kepada Tuhanku, wa uhibbul mauta, dan menyukai oleh aku akan kematian, ishtiyaqan ila rabbi, karena rindu kepada Tuhanku. Wallahu a'lamu bis-shawabi. Segini, saudara-saudara sekalian jamaah Nurul Anwar yang mulia, malam hari ini masih kita dan beberapa pertemuan mendatang masih berbicara pentingnya sabar dalam menghadapi cobaan dan kesulitan hidup. Malam hari ini akan dijelaskan tentang bagaimana sebagai kita orang belakang harus mencontoh kaum salaf, gitu. Kenapa di dalam kitab Jawharatut Tauhid dijelaskan wa kullu khairin fittiba'i man salaf wa kullu syarrin fibtida'i man khalaf. Segala kebaikan itu adalah dengan mengikuti, meneladani kaum salaf, orang-orang dahulu daripada para sahabat, para tabi'in, tabi'it tabi'in di zaman keemasan Islam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul qurun qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya abad untuk dijadikan teladan keagamaan adalah abadku, kemudian abad sesudahnya, kemudian juga abad sesudahnya. Dari abad 1 sampai abad 3 inilah disebut kaum salaf yang perlu kita ambil teladan. Mana di antaranya menghadapi musibah dan cobaan hidup.
Di sini dijelaskan wa kana sholihuna rahimahumullahu ta'ala yafrahuna bil maradi wasyiddati li ajli anna fihi kafaratan lidzunubi. Sebelum menerangkan ini, dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah di dalam sunannya, sampai-sampai Al-Albani rahimahullah mengatakan sahih pada hadis itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in kana ahaduhum la yafrahuna bil maradi kama yafrahuna bis sihhati. Sungguh ada seorang mereka itu bangga, terima kasih sama Allah kalau dikasih sakit, sebagaimana mereka berterima kasih kepada Allah ketika dikasih sehat. Ini mau berbicara ke sana ngaji kita malam ini. Kata Syekh Abu Lais As-Samarqandi, wa kana sholihuna adalah orang-orang soleh tempo dulu. Orang soleh itu manhumus salihun. As-salihun alladzina yuqimuna huquqallahi wa huquqa ibadillah. Yang namanya orang soleh adalah orang-orang yang menegakkan hak Allah dan menegakkan hak-hak hamba Allah. As-salih yakni al-qaim bihuquqillah wa huquqi ibadillah. Itu disebut orang soleh. Zaman dulu para sahabat, para tabi'in, bagaimana mereka menghadapi kesulitan yang menimpa dalam hidupnya, apa sakit atau segalanya yang tidak enak, dagang rugi, istri kurang nurut, anak kurang nurut, apa saja yang menyusahkan dia, orang soleh tempo dulu yafrahuna bil marad, mereka terima kasih sama Allah ketika sakit, senang, wasiddati ketika ngalamin kesulitan, mereka senang banget. Kenapa? Ketika kita menyadari segala apa yang terjadi dari Allah dalam Al-Quran tuh, di Majmu' Syarif ada disebutnya ayat 7. Ayat pertamanya, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan olehmu wahai Nabi Muhammad, tidak menimpa kepada kami kecuali apa yang digariskan oleh Tuhan kepada kami. Orang dulu menyadari segala yang datang dari Allah sebagai fi'lullah, sebagai perbuatan dari Allah, semuanya indah. Dijelaskan oleh Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Al-Haddad Ba'lawi di dalam qasidah Yarhamar Rahimin, wa kullu fi'lik jamil, seluruh perbuatanmu ya Allah indah, mau dirasa enak atau dirasa enak, semuanya indah. Orang soleh tempo dulu kalau sakit terima kasih sama Allah, ngucapin alhamdulillah. Orang dulu begitu, enggak menggerutu. Orang dulu. Kenapa? Karena kalau sudah perbuatan Allah, maka dia tidak merasa itu merupakan kebencian, tapi merupakan kasih sayang. Ibaratnya kita dicubit oleh cewek kita, simpedes, simpenan masyarakat perkotaan yang tinggal di pedesaan, Cianjur. Ini dicubit oleh cewek. Kira-kira ketika dicubit kita marah nggak? Hah? Marah nggak? Hah? Enggak. Seneng nggak di hatinya? Seneng. Tapi dicubitnya sakit nggak? Sakit. Tapi hatinya seneng. Kenapa seneng?
Kenapa senang? Karena yang cubit kita, yang kita cintai. Begitulah orang soleh tempo dulu kalau ngalamin kesulitan sakit. Ini yang nyubit, yang dicintai kita Allah Jalla wa'ala. Maka mereka itu nggak pernah menggerutu kepada Allah. Ketika sakit, mereka terima kasih sama Allah, girang, karena memahami yang memberi cobaan ini adalah Allah. Kalau bahasa Ibnu Athaillah nih dalam hikamnya beliau menyatakan, innama yu'limukal man'u li adam, kata beliau, liyukhaffif alamal bala'i minka ilmuka bi annahu subhanahu wa ta'ala huwal mubli. Keyakinan Anda yang memberikan cobaan adalah Tuhan yang Anda sembah, yang Anda bilang sifatnya wujud, qidam, baqo dan seterusnya. Keyakinan itu yang akan meringankan beban derita dari cobaan yang ada. Ringannya beban derita yang menimpa kita bila ada kesadaran dalam jiwa kita yang ngasih cobaan adalah Allah. Yakin ada maksud dan tujuan. Ketika orang tua bawa kita ke dokter lalu disuntik, jangan punya pikiran orang tua kita benci kita walaupun kita sakit. Itu karena orang tua kita sangat sayang sama kita. Betul enggak? Begitu. Maka orang soleh tempo dulu kalau mendapatkan kesulitan, seumpama mohon maaf ibarat dagang menurun, ibarat ngurusin proyek nggak kunjung-kunjung gul, begitu, atau apa saja yang menimpa kepada kita dalam kehidupan kita, orang soleh tempo dulu mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah, makasih ya Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Orang soleh tempo dulu. Kenapa? Karena mereka meyakini yang ngasih cobaan Allah, dan Allah itu sangat sayang kepada hambanya. Ini bentuk kasih sayang Allah. Biar kata kita hendak faham apa di balik hikmah ini. Sebab Quran bilang begini, saudara, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Jangan-jangan Anda menyukai sesuatu padahal itu buruk buat kita. Jangan-jangan Anda kurang menyukai sesuatu padahal itu baik buat kita. Sebab baik dan buruk bagi kita sebagai makhluk Allah yang tidak tahu masa depan, Allah yang lebih tahu tentang kita karena yang nyiptain kita. Maka serahkan nama Allah. Kita ambil teladan orang soleh tempo dulu yang gelarnya Sayyidus Solihin, rajanya orang soleh. Itulah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana waktu pergi ke Taif, yang sampai babak belur badannya, babak belur. Nabi tidak menyalahkan Allah, tidak. Habis itu adalah kemenangan Islam, Nabi hijrah ke Madinah yang begitu enak dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab al-minhah ba'dal mihnah, al-minhah ba'dal mihnah, anugerah limpahan rahmat Allah itu sesudah adanya derita. Begitu. Ketika kita sekarang menderita, pastikan enggak bakalan ketemu derita. Kalau sekarang malam, yakini fajar kebahagiaan akan terbit sebentar lagi. Alaysa subhu biqarib, bukankah fajar itu sebentar lagi? Malam biasa, nggak mungkin siang terus ada malam, nggak mungkin malam terus ada siang. Sehingga ketika mereka diuji sakit, mereka girang. Nah, ini kita cerita orang dulu, jangan disamain.
gua sih nggak bisa. Bukan nggak bisa, belum bisa. Kalau jiwa kita menolak nggak bisa, nantinya nggak bakalan bisa. Tapi kalau kita hatinya saya belum bisa, mudah-mudahan pelan-pelan saya bisa meneladaninya. Orang dulu kalau dikasih sakit, dikasih kesulitan hidup, mereka gembira. Kenapa? Sebab di balik musibah begitu banyak kebaikan-kebaikan Allah yang diberikan kepada kita. Satu disebut di sini li ajli anna fihi kafaratan lidzunub. Kenapa gembira? Karena dengan kita dikasih sakit, dosa rontok. Dosa rontok. Ketika kita dosa besar, beristighfar tidak mau, dosa kita udah membukit, udah menggunung, tapi kurang mau beristighfar, kurang mau kita malam bangun nangis atas kesalahan kita. Cara Allah untuk mengampuni dosa kita, dikasihlah cobaan, dikasihlah sakit. Itu sakit tuh ngegempur dosa-dosa kita. Dosa kita dikurangi nama Allah. Bagus apa buruk? Nah, bagus apa buruk? Bagus. Ini nikmat ataukah musibah? Nikmat. Maka mereka gembira min haitsun ni'mah, karena di balik sakit yang mereka alamin, di sana ada pengampunan Tuhan luar biasa. Luar biasa. Begitu. Itu satu. Yang kedua, akan muncul keimanan di dalam diri. Di samping satu, dosa kita diampuni oleh Allah dengan sakit umpamanya, maka yang kedua, di samping itu akan muncul kesadaran diri bahwa kita ini bukan jagoan, bahwa kita bukan orang hebat, kita adalah makhluk hina, makhluk rendah yang berangkat daripada mani yang jijik, lalu jadi manusia yang penuh dengan jijik, yang kita buang tiap hari di kloset adalah barang jijik, yang keluar dari hidung kita jijik, dari kuping kita barang menjijikan, dari mata kita pagi-pagi menjijikan, dari mulut yang keluar dari mulut kita ketika tidur menjijikan, darah kita menjijikan. Mana yang hebat dari diri kita? Kagak ada. Yang hebat hanya Allah. Maka muncul kesadaran ketika sakit, oh saya makhluk yang lemah, butuh kepada Allah. Sampailah Nabi Ayyub alaihissalam berdoa dalam Al-Quran, doanya diabadikan, Rabbi inni massaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Tuhan, saya ini mengalami derita yang luar biasa, tapi saya yakin Engkau Tuhan yang penyayang. Saya yakin Engkau Tuhan penyayang. Muji-muji Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Muji-muji Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Itulah Nabi Ayyub dengan sakit yang parah. Apa jawaban di bawahnya? Fastajabna lahu wa najainahu. Allah ijabah, Allah hilangkan penyakit, sehat lagi. Jangan kita melemah kalau kita sakit. Itu mah baru dituduh doang. Positif. Baru tuduh positif. Mati gua. Iya, mati beneran. Jadi baru juga dituduh, belum tentu pasti. Begitu. Jadi kita orang nih, kalau mendapatkan sakit, mendapatkan ujian, ini kita harus ucapkan alhamdulillah ala kulli hal, bentuk gembira. Kenapa? Dosa diampuni, muncul ma'rifat kepada Allah bahwa kita hamba yang lemah dan Allah Tuhan yang kuasa bisa ngasih sakit kita. Yang ketiga, ganjaran kita jadi besar. Begitu. Yang keempat, kita bakal ketahuan apa kita emas, apa kita tembaga, timah. Kalau emas dibakar meleleh enggak? Tidak. Kalau timah meleleh. Oh, berarti kita ini kelasnya mau diuji. Emas apa kerupuk? Kerupuk tuh kena angan dikit melempem. Kempes.
Nah itu bakal diuji. Maka mereka itu muncul akhlak baik, sabar, adamud dajar di hatinya. Ini kebaikan-kebaikan dari Allah yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Innama yuwaffas sabiruna ajarahum bighairi hisab. Sesungguhnya diberikan, disempurnakan balasan orang-orang yang sabar tuh di luar nalar sangka-sangkaan hambanya. Itu begitu. Maka kalau ada cobaan, mau dikasih apa ini sama Allah sampai saya begini, begitulah kita hidup. Itu begitu. Pokoknya ketika kita menderita, jangan larut dalam kesedihan, tapi kita harus bangkit mencari solusi. Nyarinya di mana? Lah kalau gembok itu di toko A, jangan nyari kuncinya di toko B. Bener nggak? Kalau di toko A nyari kunci di toko B, nemu nggak? Toko C nemu nggak? Kalau pengen ketemu di mana? Toko A lagi. Kalau kita sadar ujian ini dari Allah, musibah yang menimpa dari Allah, maka nyari solusinya kepada Allah. Minta jawaban sama Allah. Jangan tidak mengadu sama Allah. Ngadu, Nabi aja ngadu sama Allah. Waktu di Taif, saya terjemah pakai bahasa Indonesia. Ini doa ditulis oleh Imam Ibnu Hisham, satu kitab sejarah Nabi yang terotentik sebagai meringkas daripada Sirah Ibni Ishaq berubah menjadi Sirah Ibnu Hisham. Ini paling terkenal dalam kitab sejarah-sejarah Rasulullah. Itu Nabi di Taif doa begini, babak belur badan, luar biasa. Ya Allah, kata Nabi nih, saya terjemah bahasa Indonesia, itu aslinya dilihat di kitab itu, biar enggak mengulang terjemah saya enggak dua kali. Ya Allah, hanya kepadamu aku mengadu, tidak kepada selainmu. Engkau saja saya mengadu, hanya kepadamu ya Rabb. Mengadu tentang lemahnya kemampuanku sebagai hamba. Saya lemah, sedikitnya siasat dakwahku, dan saya terhina di mata orang. Ya Allah, wahai Tuhan yang Maha Penyayang, wahai Tuhan yang menolong orang-orang yang tertindas, wahai Tuhan yang menolongku. Kepada siapa Engkau akan serahkan aku ini? Kepada orang jauh yang menindas diriku, ataukah kepada orang dekat yang menginjak-injak harkat martabatku? Kata Nabi, ya Allah, asal engkau tidak murka kepadaku, biar kayak begini aku tak peduli. Enggak mengapa badanku bercucuran darah, bukannya disambit, bukan kebaikan dibalas dengan kebaikan, tapi dengan kejahatan yang luar biasa. Tapi ya Rabb, asal engkau tidak murka sama diriku, aku tak peduli. Meski begitu, keselamatan, perlindungan, kesejahteraan darimu amat sangat aku harapkan. Ya Allah, demi zat yang segala kegelapan bersinar karenanya, segala urusan dunia dan urusan akhirat menjadi beres dengannya. Ya Allah, jangan sampai murka-Mu menimpa kepadaku, jangan sampai azab-Mu jatuh pada diriku. Aku akan terus mengadu kepadamu sampai kau redha, senang kepadaku. Enggak apa-apa begini, yang penting kau senang, enggak jadi masalah. Memang saya hamba, tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan-Mu ya Rabb.
Nggak ada sedikit pun. Ya Allah, mampuskan orang Taif. Nggak ada. Nggak ada. Itu Nabi. Tapi ngadu sama Allah. Jawabannya Isra Mi'raj. Jawabannya Nabi diajak keliling dunia gratis. Semuanya dikasih fasilitas dengan kendaraan yang belum pernah ada makhluk. Dalam satu riwayat, ada juga riwayatnya Nabi Ibrahim menaiki kendaraan itu yang disebut burak. Burak itu per detik klak 500 km. Selompatan Mekah Madinah tuh selangkahan doang, 500 kilo nyampe. Kendaraan yang kecepatannya bukan angin tapi kecepatan cahaya. Itulah burak keliling dunia. Tidak ada bumi yang tidak diinjak oleh Nabi Muhammad. Inilah yang disebut rahmatan lil alamin. Bukan alamin tuh bumi doang, alam tuh ada juga alam langit. Nabi ke atas juga keliling. Nggak ada jagat raya yang tidak dikelilingi oleh Nabi Muhammad. Itu dari mana? Dari sabarnya. Boleh tanya tuh sama para qori-qori. Jangan baca subhanalladzi asra bi abdihi, baca dulu akhir surat An-Nahl. Bagaimana itu kesabarannya? Sebab nyambung. Imam Mawardi ngarang kitab Nadmud Durar fi tanasubil ayi waswar. Bagaimana korelasi antara akhir ayat dengan akhir surat dengan akhir surat. Ada apa itu muncul subhana? Itu ada itu al-minhah ba'dal mihnah. Keberlimpahan kebahagiaan itu sesudah ada derita. Jangan dikata kalau ada orang kelihatannya senang, kita belum ngobrol sama dia bagaimana cobaan demi cobaan yang menimpa kepada dirinya. Itu begitu sudah. Kita harus baca. Maka inilah daripada Imam Abilas sama Sakhodi menceritakan orang dulu kalau mendapatkan kesulitan, alhamdulillah ala kulli hal. Kenapa? Karena begitu banyak kurnia-kurnia yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nabi di dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim berbicara ini, Nabi menyatakan mayusibul mu'min bimusibatin aw hammin aw ghammin hatta syaukati allati yushakuha, tidaklah daripada musibah yang menimpa kepada seorang hamba yang mukmin, kesusahan, kesedihan yang menimpa dalam kehidupan kita, gangguan sampai duri yang nusuk kita punya kaki, begitu duri kesandung batu, illa kaffarallahu khotoyahu, melainkan Allah hapus dosa-dosanya, rontok kayak daun yang kering terterpa angin. Itu kayak begitu. Contoh gelas. Gelas ini orang kata ini gelas cantik, modelnya begini, cakep. Jangan kata begitu, kata gelas. Lu kagak tahu gua dibakar dulu nih, sakit untuk menjadi begini. Kata gelas. Dibentuk kayak begini nih, dibakar. Nggak dibakar nggak bisa. Begitu. Semuanya ada proses. Maka cintailah proses, jangan berharap sukses. Cintai proses. Maka sakit, derita adalah proses pendewasaan perjalanan spiritual kita menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu begitu. Kemudian lanjutannya, wa dzukira an Abi Darda, ada riwayat hadis daripada sahabat Nabi hebat, sahabat Nabi pedagang sukses, ahli fikih, termasuk ahli Quran. Tidak ada orang yang diantara pakar Quran Madinah, diantaranya adalah Abu Darda. Darda tuh nama anaknya perempuan. Begitu, perempuan Darda tuh. Kalau di Indonesia laki-laki,
wakil gubernur Jawa Timur tuh namanya Darda, begitu, laki-laki. Darda ini nama perempuan, anaknya beliau yang perempuan namanya Darda, anak pertama, maka disebut Abu Darda, papanya Darda, begitu. Darda itu nama perempuan, anaknya beliau. Abu Darda ini nama aslinya adalah Uwaimir. Nama aslinya, orang kita sebut nama KTP-nya Uwaimir bin Zaid, orang daripada Ansor dari suku Khazraj, bukan Aus. Karena Madinah ada dua suku besar, ada suku Aus, suku Khazraj. Dan Abu Darda yang nama aslinya Uwaimir bin Zaid Al-Khazraji Al-Ansari. Beliau adalah paling terakhirnya sahabat yang masuk Islam dari kalangan warga Madinah. Kala itu Abu Darda kala itu udah menikah sih, udah menikah. Kalau ngomong bapaknya ya tentu Zaid, ibunya Abu Darda namanya Muhibbah. Muhibbah kawin sama Zaid, punya anak Uwaimir. Uwaimir tumbuh gede, punya bini namanya Khairah. Khairah punya anak perempuan namanya Darda, maka lakinya disebut Abu Darda. Itu begitu. Abu Darda sahabat Nabi, pedagang sukses, zuhud, ahli ibadah, luar biasa. Masuk Islam, kala itu kawannya beliau namanya Abdullah bin Rawaha. Sudah masuk Islam duluan. Lalu kemudian masuk ke rumah Abu Darda, patung yang ada di rumahnya diacak-acak, diobrak-abrik. Ini patung kayak Nabi Ibrahim alaihi salam ngobrak-ngabrik patung itu kan di gereja. Begitu. Kalau ini di rumah ada patung, tempat sesembahannya Abu Darda. Kemudian langsung dipotong lehernya itu patung, diacak-acak. Habis ngacak-acak, Abu Darda lagi dagang di tokonya. Dia pulang, patung acak-acakan. Dibilangin nama bininya, itu yang ngacak-acak Abdullah bin Rawaha. Abu Darda kala itu melihat patung acak-acakan nangis. Diberesin serpihan patung yang hancur. Tuhan, ngapa engkau enggak lawan? Kata dia, ngapa engkau enggak bisa mempertahankan diri? Begitu, kau kan yang kusembah, ngapa kau hancur begini? Kalau kau hebat kusembah, ngapa enggak bisa ngelawan? Ditangkis ke? Kata dia, ngomong aja ini. Siapa ini Tuhan saya kok bisa kalah sama dia ini? Hebat juga dia ini. Lagi ngelamun begitu, bininya bilang, "Ono, kawanmu dulu." Orang Betawi kan dulu ya. Abdullah bin Rawaha. Dia pergi. Abdullah bin Rawaha. Baik. Dia sambil di jalan gerutu, Tuhan apaan yang saya sembah begini, nggak bisa nolong dirinya, bagaimana nolongin saya? Datanglah amar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Abu Darda. Lalu kata Abdullah bin Rawaha, ya Rasulullah, tahu nggak ya Rasul, tuh Abu Darda lagi nyari-nyari saya tuh, karena saya waktu ngacak-acak patungnya ketahuan bininya, pasti dibilangin sama bininya tuh, dia lagi mau nyari-nyari saya tuh Nabi. Kata Nabi, tenang Abdullah, tenang, enggak, Abu Darda kemari mau masuk Islam. La bal yaji'u ilaina liyuslima. Nabi, dia datang mau masuk Islam. Saya tahu. Maka Abu Darda di hadapan Rasulullah SAW mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Begitu sama Nabi, masuk Islam. Sudah masuk Islam, Abu Darda kemudian karena memang dia pengusaha sukses, duitnya banyak, dia mau dagang juga, mau ngaji juga sama Nabi. Kata Abu Darda, enggak bisa, dagang juga ngaji juga tuh, kudu dipisah. Dagang siapa yang ngurusin dah,
Yang penting saya ngaji aja sama Nabi. Maka Abu Darda ini termasuk sahabat yang khatam ngaji Quran sampai apal dari mulut langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh dilihat pada sanad-sanad Quran. Tanya yang punya sanad. Mesti ada jalur ke Abu Darda karena yang alim Quran 4 dari Madinah. Salah satunya Abu Darda. Sampai ngajar di Damaskus. Abu Darda ngajar di Damaskus. Itu sekali ngajar muridnya 10.000 ngaji Quran dengan sambil jalan-jalan. Artinya karena dia hafal Quran, salah benerin 10 orang, 10 maju. Inilah kalau di Betawi tempo dulu ngajar begitu, murid 10 ngaji Quran pakai cambuk, rotan. Kalau nggak ada rotan pakai lekar, lemparin di mukanya. Begitu. Orang dulu begitu, guru galak-galak. Guru-guru, tapi muridnya bener-bener galak-galak. Kata dia, gua lempar setan, bukan lu. Iya juga ya, saya kagak boleh marah. Begitu. Kalau sekarang dilaporin sama KPAI, ini guru ini ke komite sekolah ini udah guru nggak bener ini. Begitu. Kalau sekarang, gitu, nggak bisa kita. Guru, begitu. Abu Darda alim kabir, zuhud, sampai ditegur Abu Darda oleh kawannya Sayyidina Salman Al-Farisi. Begitu bininya ngadu, begitu bininya sama kawannya nih terbuka biasa kehidupan itu ngadu sama kawannya Salman Al-Farisi. Bang, sama Salman nih begitu, mau saya cerita tentang laki saya. Ini bagaimana ya sama laki saya? Kenapa? Jadi kalau tiap malam saya di bawah, laki di atas. Kalau di atas, dia di bawah. Tidur mulu maksudnya? Bukan. Jadi kalau saya di kasur, dia di bawah, sholat mulu sampai subuh. Begitu. Subuh kan saya pengen juga. Begitu. Dia puasa. Siang puasa, malam tahajud, sholat mulu. Saya kagak dicolek-colek. Nah begitu, kecolek lah rumput. Begitu, kagak digarap-garap lah, bisa jadi alang-alang. Begitu. Ditegur. Apa sama Salman Al-Farisi? Abu Darda makan. Aduh sorry gua puasa. Demi Allah, saya pengen makan amente. Gara-gara demi Allah, buka juga. Begitu, buka juga. Begitu. Lagi sholat di masjid. Begitu, sholat. Ayo. Demi Allah, saya pengen ngobrol amente di rumah. Pulang demi Allah mulu. Kawannya. Lama-lama nasihat, enggak begini-begini amat. Waktunya ngaji. Pulang ngaji, ya bini udah nggak pakai baju, udah ada ngaji itu. Jadi jangan ngaji mulu bini nggak iya tengok-tengok gitu, begitu repot. Akhirnya Abu Darda stabil di dalam ibadahnya dia. Jadi waktunya puasa-puasa, waktunya tahajud-tahajud, waktunya dengan bini-bini, waktunya bisnis-bisnis, luar biasa. Sampailah Abu Darda menjadi gelar Hakimul Ummah, seorang gubernur yang paling bijak. Luar biasa cerdasnya gubernur ini, namanya Abu Darda di Damaskus. Adapun makamnya, saudara, makamnya Abu Darda ini banyak riwayat. Yang paling kuat di Damaskus, di Mesir ada, di Alexandria ada riwayat di Mesir, tapi riwayat yang paling kuat makamnya, karena Sam itu kan dulu sepenanjung luar biasa panjangnya. Sampai Turki itu begitu panjang sekali, begitu dari mulai Yordan, Syria terus aja sampai ujung Palestina. Itu Syam sebutan zaman dulu. Itu Abu Darda. Sampailah beliau meninggal dunia pada tahun 32 Hijriah, di mana masa kerajaan Utsman bin Affan 2 tahun sebelum Sayyidina Utsman meninggal dunia, dibunuh.
itu Abu Darda udah wafat duluan sebagai gubernur terbaiknya gubernur di Syam, Abu Darda. Dan begitu banyak murid-murid Qur'annya, sampai Sayyidina Anas bin Malik waktu wafat daripada Abu Darda, tidak ada sahabat Nabi yang hafal Quran, itqon, tajwidnya bagus sesuai apa yang dibimbing Nabi selain daripada 4 orang. Salah satunya adalah Abu Darda radhiyallahu ta'ala an. Di antara kalam-kalam Abu Darda tuh utlubul ilma. Kata Abu Darda, utlubul ilma, ayo pada ngaji, jangan nggak ngaji, tuntutlah olehmu akan ilmu. Fa illam tastati'u fa ahibbu ahla. Kalau anda nggak bisa juga ngaji, nggak bisa, nggak ngerti boro, Arab gundul, Arab gondrong, masih susah begitu. Kalau ente kagak bisa ngaji juga, wis demen aja hadir di pengajian, jiping ngaji, nguping, jiping aja. Jiping juga saya ini telinganya rada kurang, udah jider ngaji, nyender, jidur nggak apa-apa, jidur ngaji aja, biar ente kagak ngerti, ngaji aja. Biar ente nggak dapat ngaji nih, ngaji orang paham, udah ngaji aja. Begitu, ngaji aja. Kalau ditanya orang, lu gue liatin ngaji udah 7 tahun, coba gue tes nih ngaji nih, tampil gofilin yang saya denger begitu. Coba gue tes, jawab yang bagus, jawabnya yang bagus. Mohon maaf, tidak ada kacamata. Kalau pakai kacamata saya bisa. Kalau pakai kacamata saya bisa. Pak Bani, tenang nih komandan kita nih, rajin ngaji, coba kita doain ya Allah sehat terus. Maka kemudian temennya sampai pergi ke optik Melawai, kasih kacamata, nih pakai, baca, kan udah bilang kalau pakai kacamata saya bisa, adapun baca kitab mah iya kagak bisa. Kalau pakai kacamata ya bisa, timbang pakai doang, ya kan? Begitu, jawaban yang bagus saja, begitu jawaban gitu. Pokoknya kalau ditanya, coba gue tes, jawabannya yang enak, sorry enggak ada kacamata. Kalau pakai kacamata saya bisa. Dan diterangin sama dia, biarin aja, luar biasa juga saya gitu loh. Kata Abu Darda, udah ngaji aja biar kagak paham. Kalau kagak mau juga ngaji, kata Abu Darda, fa illam tastati'u fala tubghiduhum. Kalau anda nggak mau ngaji, anda jangan mencela ama yang ngaji, diem aja udah bagus. Jangan mencela, jangan mencela ama yang ngaji. Paling juga anget-anget ayam, jangan. Udah kagak ngaji, orang ngaji disalahin. Begitu, ini repot yang kayak begini nih. Jangan. Itu kalamnya Abu Darda. Abu Darda karena di ujung ketemu Rasulullah SAW, tidak banyak hadis yang Abu Darda sampaikan kepada umat daripada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya 179 hadis, dikit yang disampaikan kepada umat, beredar dalam berbagai kitab. Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya menerangkan manaqib atau autobiografi daripada Abu Darda radhiyallahu ta'ala an. Di sini dijelaskan kalam Abu Darda. Apa nasihat Abu Darda? Kata beliau dalam ceramahnya, "An-nasu yakrahunal faqra wa ana uhibbuh." Orang-orang tuh ama miskin gedek banget. Begitu, ama nggak punya gedek banget, pegel. Gua pegel jadi orang miskin. Abu Darda bilang, kalau saya menyukainya. Abu Darda begitu. Sebab miskin kaya, kata Abu Darda sama aja. Kaya dituntut syukur, itu bagus.
miskin dituntut sabar, itu bagus. Dua-duanya bagus. Maka saya mau kaya senang, mau miskin senang. Kalau kita enggak, yang ngaji nih begitu, pengen kaya pengen miskin, kayaknya diem-diem nih pengen miskin nih, manjur biasanya kalau doa di masjid mah, pengen kaya pengen miskin. Tuh pengen kaya, udah kaya belum? Ya belum, kan pengen ya kan. Begitu. Kita miskinnya kemauan kita atau terpaksa? Hah? Terpaksa, pengennya. Nah, kata Abu Darda, kalau saya mau terserah Allah, mau dikasih kaya boleh, dikasih miskin boleh, terserah Allah. Orang saya mau hamba, yang namanya hamba ya gimana tuannya, mau dijual-jual, mau dirawat-rawat, mau dikasih-kasih, saya nggak bisa protes sama tuan, terserah dia. Orang saya hambanya Abu Darda. Orang nggak mau begitu, padahal udah miskin juga, nggak mau miskin, padahal udah miskin. Begitu. Kata Abu Darda, mau ngapain? Begitu Abu Darda. Ini Abu Darda. Wa yakrahunal maut, orang pada takut sama mati. Kalau saya sama mati seneng, hidup seneng, mati seneng. Kenapa? Orang kalau udah yakin ini baru 15 menit, gol 5-0. Udah 15 menit nih main bola, 5-0, kita menang 5. Baru 15 menit ditawarin nama wasit, disudahinkah apa diterusin? Kira-kira milih mana? Hah? Hah? Disudahin apa terusin? Tuh kata Abu Darda, saya mau terserah. Kalau kata wasit prit, malaikat maut, nggak apa-apa. Begitu. Kenapa? Karena menata diri. Kata Ibnu Athaillah dalam hikamnya, min alamatin nujhi fin nihayat arruju ila Allah fil bidayat. Karena dia yakin tanamannya bagus semua, pasti buahnya juga. Kalau nanamnya duren nggak bakalan buah berenuk, bener nggak? Nanamnya berenuk pengen buah duren, ngimpi. Begitu. Nanamnya kebaikan, maka terserah Allah dicabut. Oh, mungkin saya istirahat dari dosa. Begitu pikirannya. Mau panjangin hidup, mungkin saya masih kurang amal ibadahnya. Terserah Tuhan. Hidupku, matiku di tangan Dia. Itulah bacaan solat kita. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Begitulah orang-orang yang mengerti tempo dulu. Begitu. Ini manusia juga kayak kita. Makan kalau nggak makan lapar bisa, maka pelan-pelan kita belajar. Setiap ngaji malam Senin dapat 1% paling nggak. Moga-moga 100 pertemuan 100%. Dikit-dikit lah kita ngaji. Yang penting kita paham. Wa yakrahuna saqab, mereka nggak mau sakit. Wa ana uhibbus saqab, kalau saya dikasih sakit girang. Kenapa? Takfiran lil khataya, karena merontokkan dosa-dosa saya. Kalau dikasih sakit, saya yakini dosa saya banyak, nih lagi diampuni sama Allah. Begitu, lagi diampuni sama Allah, biarin aja, Rasulullah, sampai dosa saya habis. Dah begitu aja. Abu Darda begitu. Wa uhibbul faqra, saya suka kefakiran. Kenapa? Tawadhu'an li rabbi. Kata Allah dalam Al-Quran, innamas shadaqatu lil fuqara, sesungguhnya limpahan-limpahan rahmat Allah bagi orang yang hobi rasa butuh, fakir ama Allah. Begitu Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitabnya Bahjatun Nufus. Begitu. Wa uhibbul maut, aku menyukai kematian. Istiyaqan ila rabbi, karena rindu kepada Tuhanku. Ketika sakit, aduh Abu Darda, Allah kasih afiat. Jangan. Saya rindu sama Rasulullah. Saya rindu sama Allah. Pengen cepat-cepat kumpul lagi sama Nabi Muhammad. Begitulah mereka. Kalau kita kan enggak kita. Tapi harus belajar pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Belajar bagaimana menikmati derita. Kita belajar menikmati cobaan pelan-pelan, latihan
latihan. Orang hidup nggak ada yang namanya nggak dicoba. Macam-macam cobaan itu yang kalau kita mengetahui cobaan-cobaan belum tentu kita kuat. Maka apa yang ada pada kita itu merupakan kasih sayang Allah. Nikmati dulu, yakini nanti juga bakal banyak kok kesuburan nama kita. Sabarlah, pelan-pelan, dekati terus Allah, gedor, ajukan proposal sama Allah kalau kita kesulitan finansial. Begitu, ibarat orang miskin, jangan bosan ngegedor pintu orang kaya, pintu depan, pintu belakang, pintu samping kanan, samping kiri, gedor, ntar juga keluar. Bila kita benar-benar merasa kesulitan, gedor pintu kasih sayang Allah. Habis dohor, habis asar, habis maghrib, habis isya, habis subuh, tengah malam, gedor. Yakin, hakul yakin, bila iblis saja diijabah permintaannya, apatah lagi kita hambanya yang mau ibadah, yang mau ngaji, yang mau zikir. Yakin, hakul yakin, kemudahan demi kemudahan Allah bakal berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Segini aja tuh materi kita.